Nah, Anda memastikan Pak bahwa kualitas SDM dari Jawa Tengah ini benar-benar berdaya saing dan juga kompetitif Pak, silakan. Yang pertama perlu disampaikan bahwa di Jawa Tengah sebenarnya kesempatan kerja itu banyak. Yang kurang adalah bagaimana sumber daya manusia ini bisa diserap oleh investasi maupun company di wilayah kita. Maka langkah yang kita lakukan adalah beberapa tempat sudah kita lakukan akselerasi terkait dengan sumber daya manusia dengan memperbanyak sekolah vokasi, kemudian BLK, termasuk kita sudah melakukan MOU dengan hampir 84 rektor ya. 84 rektor itu sudah kita lakukan MOU untuk bagaimana adik-adik kita, mahasiswa kita lepas itu bisa langsung siap pakai. Sehingga secara tidak langsung ini akan memberdayakan sumber daya manusia di wilayah Jawa Tengah akan kompetitif. Dan ini penting Mbak karena di Jawa Tengah ini sampaikan awal tadi bahwa padat karya menjadi prioritas utama. Jadi padat karya menjadi prioritas utama. Maka di kementerian pun BLK-nya kita mantuin. Programnya dari kementerian, kemudian usahanya adalah di investasi, masyarakatnya kita siapkan. Termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana masyarakat kita itu bisa memilih dan memilah. Tidak ada lagi anak-anak kita yang vokasi itu dia siap kerja. Bahkan rata-rata yang sekolah vokasi kita karena belum cukup umur dia nggak bisa kerja. Tapi yang cukup umur dia siap pakai. Termasuk di kawasan-kawasan industri kita sudah ada namanya politekniknya. Jadi politekniknya itu adalah mendidik mereka sebelum dia melakukan pekerjaan atau dimanfaatkan kerja. Nah ini penting karena yang pertama yang menjadi prioritas kita adalah menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya sehingga pengangguran terbuka kita akan menurun dengan cara dia harus bisa memberikan pemberdayaan bagi masyarakat dengan cara dia melakukan pelatihan-pelatihan. Contoh misalnya di daerah kita ini para bupati wali kota sudah membuat surat edaran ada namanya Kecamatan Berdaya. Jadi Kecamatan Berdaya itu ditunjuk oleh para bupati wali kota kita untuk apa? Untuk melatih baik itu yang jangankan mahasiswa anak-anak, dia disabilitas kemudian perempuan berdaya tempatnya di Kecamatan Berdaya. Dikasih program, kemudian serapannya kalau dia sudah ahli 2% bisa masuk ke wilayah investasi atau company di wilayah kita. Sehingga secara tidak langsung tidak hanya vokasinya, tidak hanya politekniknya, termasuk disabilitas perempuan kita kasih kesempatan untuk berdaya dengan cara dilakukan pelatihan-pelatihan yang programnya di seluruh kecamatan berdaya yang sudah kita ciptakan. Baik, artinya memang sangat penting ya Pak SDM yang kompetitif untuk Betul. kemandirian ekonomi saat ini Pak. Lalu selanjutnya Pak terkait dengan proyek-proyek besar Pak di Jawa Tengah saat ini. Proyek-proyek besar apa Pak yang akan dikembangkan dan juga mungkin dilakukan di tahun 2026 Pak? 2026 nanti swasembada pangan, tetapi yang sudah akan ke depan adalah ada bendungan Jeragung yang itu bisa mengairi termasuk penanggulangan banjir. Kemudian yang kedua ada namanya Giant Sea Wall. Jadi Giant Sea Wall kita insya Allah 2027 nanti sudah operasional. 2026 mungkin sudah fungsional. Di mana Giant Sea Wall kita itu adalah wilayah Sayung. Dari mulai Sayung, kemudian dari mulai Semarang itu sudah hampir 10 km akan jadi. Di situ ada kolam retensinya itu bisa menampung hampir 6,7 juta liter yang nanti bisa dilakukan desalinasi. Desalinasi itu bisa membuat air minum dari sana dan proyek-proyek ini akan mendukung. Termasuk untuk wisata. Kita punya aglomerasi wisata dari mulai Kopeng, Borobudur sampai ke Kopeng, Borobudur dan Rawapening. Itu nanti akan kita tembuskan 3 daerah. Dan juga wisata-wisata ramah muslim yang nanti akan kita ciptakan karena apa? Rumpun Melayu, wisata muslim rumpun Melayu saya sudah koordinasi dengan Malaysia terkait dengan wisata-wisata ramah muslim di tempat kita. Jadi ini banyak sebenarnya kalau kita kupas terkait dengan potensi wilayah. Tetapi yang paling pokok yang menjadi prioritas adalah satu Giant Sea Wall, yang kedua adalah tembusnya tol Jogja di wilayah kita akan menambah perkembangan ekonomi terutama bergeraknya orang dan barang di wilayah kita. Demikian. Baik Pak, untuk saat ini kan banyak sekali ya Pak investor asing yang sangat tertarik begitu Pak untuk berinvestasi di kawasan industri di Jawa Tengah. Boleh dijelaskan Pak kawasan industri di wilayah mana yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk saat ini?
Yang pertama itu di KITP Batang. Di KITP Batang itu sudah mempunyai proyeksi hampir 60%, luasnya hampir 4.000 hektar. 60% sudah masuk. Di sana ada wisatanya, kemudian di sana ada rumahnya, kota mandiri di sana. Kemudian di sana juga ada investasi atau pabrik atau apa itu, macam-macam di sana. Termasuk dry pot. Dry pot akan kita bangun di sana ada 56 hektar. Dry pot itu gunanya adalah bagaimana nanti logistik ekspor nanti bisa lewat dry pot kereta api yang tempatnya di sana. Kemudian ada juga kawasan industri Kendal, itu sudah hampir 90%, bahkan kita perluas menjadi 100 hektar di sana. Kemudian Wijaya Kusuma juga ada, di sana juga hampir penuh. Kemudian Jateng Land, kemudian kawasan Candi, banyak kawasan-kawasan industri kita yang hampir selesai. Dan ini didukung dengan revitalisasi pelabuhan. Jadi pelabuhan Tanjung Mas nanti menjadi sentral revitalisasi kita perbaiki, baik yang curah maupun yang kontainer, untuk mendukung daripada kawasan-kawasan industri yang mulai tumbuh. Termasuk bandara kita sudah bandara internasional, Mbak, dengan harapan nanti logistik internasional bisa kita lakukan, termasuk penerbangan bagi turisme maupun investasi di wilayah kita.